Xperia X1, smartphone dari Sony yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Dan apakah masih layak untuk digunakan di tahun 2020 ini? Xperia X1 AU dengan kode SOV36 ini saya dapatkan di harga Rp1.464.900 di toko online dengan kemulusan menurut saya sekitar 80%. Karena di sini ada beberapa lecet di bodinya ya. Untuk desain HP-nya, Sony itu terkenal dengan desain yang tegas dan simpel. Walaupun desainnya gitu-gitu aja, tapi tidak dipungkiri desainnya tuh cakep untuk X1 ini. Desain HP ini simpel tapi cakep, melengkung di kedua sisi belakangnya yang membuat nyaman saat digenggam. HP yang menggunakan bahan aluminium ini di bagian kanan terdapat garis antena, tombol volume, tombol power yang menyatu dengan fingerprint scanner, dan tombol shutter kamera. Dan untuk bagian kirinya terdapat garis antena di atas dan bawah. Juga terdapat slot yang kalau kita buka ada 1 nano SIM dan micro SD. Untuk HP ini 4G-nya juga lancar ya untuk di Indonesia. HP ini hadir dengan layar sebesar 5,2 inch, dimana menurut saya besar layar segini masih sangat ideal. Resolusi layarnya sendiri masih Full HD dengan kerapatan hingga 424 ppi yang sudah memiliki proteksi Corning Gorilla Glass 5 dan memiliki fitur andalan Sony, yaitu seperti Real Luminous Display dan X-Reality Engine. Hasil, gambar dari HP ini jernih, tajam, dan hitam pekat. Padahal ini IPS loh, bukan AMOLED. Dan untuk akomodasi di bawah sinar matahari langsung juga masih kelihatan. Sistem navigasi HP ini juga sudah kekinian, yaitu di dalam layar, walaupun rasio sendiri masih 16:9. Ngomongin soal jeroan, Xperia X1 menggunakan prosesor Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10 nanometer, RAM 4GB, internal 64GB, dan GPU Adreno 540. Soal powernya masih lumayan untuk saat ini. Skor Antutunya juga sampai 240 ribuan. Untuk game berat masih lancar, apalagi untuk sosmed. Walaupun HP ini digunakan berlama-lama, rasanya masih adem dan nyaman digunakan. HP ini memiliki sertifikat IP68 yang artinya tahan debu dan air. Untuk Xperia X1 mempunyai 2 buah speaker. Kualitas dari kedua speaker ini bagus, jernih, dan enak. Tapi untuk powernya menurut saya masih kurang, walaupun sebenarnya masih enak. Untuk Xperia X1 ini juga masih ada lubang jack audionya, dimana ini adalah HP Sony terakhir yang masih mempunyai jack audio seperti ini. Sensor-sensor di HP ini lengkap, kasar refleksi pelafokonya. NFC juga tersedia dan bisa bekerja. Lalu tersedia LED notifikasi di bagian depannya juga. HP ini mempunyai baterai sebesar 2700 mAh, yang menurut saya tergolong kecil. Untuk sekali ngecas sendiri bisa bertahan hingga 5 jam. Tapi, HP ini sudah mendukung Qualcomm Quick Charge 3.0 yang mengecas HP menjadi lebih cepat. HP ini juga sudah menggunakan USB Type-C di mana kalian gak akan salah colok. Dan HP ini juga sudah mempunyai fitur stamina mode. Xperia X1 ini diperkuat dengan Android 9 Pie dan sepertinya tidak akan mendapatkan update lagi. Tampilan HP ini terlihat mendekati stok, nggak banyak kustomisasi tambahan di HP ini. Ya paling ikonnya aja sedikit beda dan khas Sony. Tampilan launcher yang bersih juga berimbas pada smoothnya performa launcher pada HP ini saat kita swipe. Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah bagian kamera. Sektor ini yang menjadi unggulan di hampir semua flagship HP Sony. Soal kamera, Sony memang nggak perlu diraguin lagi. Seperti yang kita tahu, Sony merupakan produsen sensor kamera yang hampir dipakai semua HP-HP sekarang. Tapi, apakah jadi jaminan kameranya bagus? Belum tentu. Xperia Z1 ini memakai sensor buatan mereka sendiri bertipe IMX400 dengan resolusi 19 megapiksel dengan focal length sendiri sebesar 25 mm yang berarti lumayan wide. Terus mempunyai aperture f2.0. Fitur kamera di HP ini juga komplit mulai dari PDAF yang dikombinasikan dengan laser autofocus, manual control, 5-axis AIS, kemampuan rekam hingga 4K 30 fps, dan super slow motion 960 fps. Bahkan banyak teknologi kamera Sony yang dijejeli kamera di HP ini, seperti RGB CAR sensor, Beyond Z processor, hingga Exmor RS. Sensor putih yang berada di antara laser sensor dan LED flash adalah RGB infrared, fungsinya untuk mengatur white balance secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya. Sedangkan kamera depannya sebesar 13 megapiksel, beraperture f2.0 dengan focal length 22 mm atau lebih wide daripada kamera belakang. Interface di kamera ini juga simpel. Selain menu standar, terdapat juga IR effect, bokeh, dan lainnya. Salah satu kelebihan dari HP Sony pada HP lain adalah adanya tombol shutter, yang bikin HP ini berasa seperti kamera digital beneran. Untuk hasil kameranya sendiri seperti ini. Untuk kondisi cukup cahaya hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan.
Tapi untuk kondisi kurang cahaya, menurut saya hasilnya tidak ada spesialnya sama sekali. Tidak seperti HP flagship lain seperti S8 ataupun yang lain. Sedangkan untuk kamera depannya, hasilnya cukup baik tapi kurang cocok untuk yang suka atau doyan dengan selfie. Walaupun resolusinya 13 megapiksel, tapi untuk pendukung selfie kurang banyak. Lalu untuk rekaman videonya cukup baik, VPX stabilizernya juga cukup baik dan kelihatannya sangat smooth. Dan HP ini sudah memiliki fitur Steady Shoot, di mana kalian akan lebih smooth saat melakukan rekaman video. Oke, ini video di resolusi 4K 30 fps. Untuk steady shoot-nya itu bekerja di standar aja. Jadi seperti ini ya. Kalau jalan biasa kelihatannya smooth ya. Coba untuk larinya gimana? Ya, untuk larinya kayaknya guncang banget. Dan untuk kualitas video Full HD 30 fps nya seperti ini. Untuk steady shoot-nya itu bekerja di intelijennya ya, atau lebih smooth biasanya. Dan ini untuk jalan biasa terlihat smooth juga ya. Apa? Dan ini untuk larinya. Oke, kita ke kesimpulan. Menurut saya, HP ini masih layak digunakan untuk di tahun 2020 ini. Mempunyai bodi yang elegan, tampilan UI yang simpel, kamera yang bagus kalau kondisi cahaya cukup, mempunyai NFC, dan sudah mempunyai dual speaker stereo yang suaranya itu mantap. Tapi untuk kelemahannya itu tergantung pada kalian. Dan untuk Xperia Z1 ini sepertinya tidak mendapatkan update Android 10. Dan jika kalian ingin membeli HP ini, karena HP ini bekas, kalian harus mengecek dengan benar dan harus sangat teliti. Pastikan semuanya bekerja dengan normal. Untuk dari HP-nya sendiri juga ada kode bintang pagar 7378423 pagar bintang yang untuk servis tes HP ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan nantikan video dari saya berikutnya.